Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Salam jumpa kembali dalam ibadah minggu tanggal 29 Maret 2020 dan masih tetap kita beribadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi itu bukan mengurungkan semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, izinkan saya membagikan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi firman Tuhan untuk minggu hari ini dalam ibadah minggu kita di rumah, yaitu terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14, yaitu perjanjian lama. Lalu dari perjanjian baru yaitu Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Dua bagian firman Tuhan ini adalah menjadi perenungan kita bersama dalam ibadah minggu di rumah masing-masing. Dan dua bagian firman Tuhan ini saya merangkumnya dalam satu tema, yaitu iman yang membangkitkan. Temanya adalah iman yang membangkitkan. Itu dapat kita lihat dari perjanjian lama, yaitu Yeskiel 37 ayat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Dari perjanjian baru, yaitu Injil Yohanes 11 ayat yang ke-40 pun demikian firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi iman yang membangkitkan. Dalam kehidupan kita orang percaya, anak-anak Tuhan, itu kita harus memiliki iman. Dalam segala aspek kehidupan kita, iman selalu dituntut untuk memiliki keyakinan, kepercayaan, yakin bahwa apa yang kita imani itu yang akan terjadi kepada kita. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan pun Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Ibrani 11 ayat 1 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu penting, saudara. Walaupun kita belum melihat sesuatu, tapi ketika kita harapkan, ketika kita yakin, saudara, maka itu merupakan bukti walaupun belum terlihat. Sehingga iman itu yang harus membangkitkan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, ada banyak masalah silih berganti menghadang langkah kita. Ya, saudara. Tapi apapun permasalahan yang kita hadapi, saudara, jangan sampai iman kita hilang. Jangan sampai keyakinan kita goyah. Jangan sampai kita mundur karena kita merasa bahwa masalah itu lebih besar daripada iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari dua bagian firman Tuhan ini, yaitu Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14 dan Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, saya merangkum bagian ini dengan tema iman yang membangkitkan dengan dua hal. Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah bagaimana supaya iman itu membangkitkan. Yang pertama adalah kita harus percaya dan yakin. Saudara dan saya harus katakan bahwa saudara harus percaya dan yakin. Kalau saudara percaya dan yakin, maka iman itu akan membangkitkan saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam ayat yang 40 tadi yang sudah saya bacakan dari Injil Yohanes 11 tadi, saudara, bahwa ini adalah bukti Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah bukti kepada Marta. Di dalam ayat yang 38, maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara dari Lazarus ini berkata,
Saudara, orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Marta ini ragu imannya. Marta ini sebagai saudara daripada Lazarus almarhum ini ragu bahwa apakah Tuhan Yesus bisa untuk menyembuhkan, memulihkan atau membangkitkan kembali Lazarus, saudaranya, saudara. Dan dia berkata bahwa sudah berbau, sudah 4 hari. Tapi bagi Yesus, saudara, bahwa bukan masalah waktu. Bukan masalah waktu yang menjadi ukuran bagi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa bukankah dalam sehari ada 12 jam? Hitungan jam menurut bangsa Israel berbeda dengan hitungan kita orang timur. Sehingga saudara-saudari, bagi Yesus bahwa masalah waktu itu bukan menjadi sesuatu yang penghalang, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari biarlah kita memiliki iman yang membangkitkan, yaitu percaya dan yakin. Kalau kita percaya dan yakin akan sesuatu yang hendak kita gumuli, yang hendak kita doakan, Bapak Ibu saudara-saudari, maka saya percaya bahwa dengan keyakinan iman itu akan memberikan kita sebuah jawaban doa yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita tidak bisa katakan bahwa saya beriman, tetapi saudara tidak percaya. Kalau saudara hanya berkata bahwa saya beriman, tapi saudara tidak percaya, maka saudara mungkin bisa sama seperti Petrus. Masih ingat dengan kisah tentang Petrus? Petrus, saudara, ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan menuju ke sebuah perahu. Lalu Simon Petrus melihat, apakah itu engkau Yesus? Lalu Yesus menjawab, ya, ini aku. Lalu Simon Petrus berkata bahwa kalau begitu saya mau ke tempatmu. Lalu Tuhan Yesus bilang, mari silakan. Lalu Simon Petrus berjalan di atas air, saudara. Awal Simon Petrus berjalan di atas air karena dia beriman. Ketika Tuhan Yesus menyuruhnya ke situ, maka dia beriman bahwa dia bisa, sehingga dia bisa berjalan di atas air. Ketika datang angin, ketika angin bertiup kepada Simon Petrus mulai ragu. Mulai hilang kepercayaannya. Dia ragu bahwa apakah benar dia bisa berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman butuh keyakinan. Ketika kita yakin, apapun masalah hidupmu, apapun pergumulanmu akhir-akhir ini, saudara, tapi ketika kita yakin dan kita imani, maka saya percaya bahwa Yesus pasti akan menjawab doa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup akan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Jadi Tuhan Yesus mau meyakinkan iman daripada Marta ini, bahwa di dalam ayat yang ke-26, percayakah engkau akan hal ini? Yesus mau mengatakan kepada Marta, Maria, dan orang-orang pada waktu itu, percayakah bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Saudara, kadangkala kita ragu, kadangkala kita khawatir, kadangkala kita kurang yakin. Benar enggaklah doa saya ini dijawab Tuhan Yesus? Benar enggak ya Tuhan Yesus menolong saya keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi saat ini? Dan dengan demikian, saudara, ketika kita ragu, ketika kita kurang yakin, maka jangan harap doamu akan terjawab. Tapi ketika kita percaya dan yakin, apapun doa yang kita, pergumulan permasalahan yang kita doakan Tuhan, yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara. Tapi ingat, saudara,
bahwa bukan berarti bahwa saudara berdoa, saudara hadapi pergumulan waktu itu, lalu saudara langsung ditolong oleh Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena Tuhan punya caranya masing-masing. Tuhan punya caranya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes ini, saudara. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, saudara, justru Yesus mengulur-ulur waktu. Justru Yesus seperti menunda waktu, saudara-saudari. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kadangkala Yesus mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu supaya kita ya punya iman yang tangguh, punya iman yang sungguh-sungguh. Apa benar kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan Yesus? Ya, atau kita hanya sekedar menguji Tuhan Yesus, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes 11 ini, saudara-saudari, ya, maka Tuhan Yesus ya mengulur-ulur waktu. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-15, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Jadi Yesus mengulur-ulur waktu itu supaya orang semakin percaya. Ketika sudah 4 hari bahkan Lazarus sudah bau, tapi Tuhan Yesus menyembuhkannya. Di situ bukan hanya Marta dan Maria, bukan hanya keluarga besar daripada Marta dan Maria, tapi orang-orang Yahudi yang hadir pada waktu pun mereka bisa dapat percaya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa bagian pertama ini biarlah kita semakin hari semakin percaya dan yakin kepada Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus ini sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Ya. Dan oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa sampai Yesus menangis. Berarti kasih Yesus itu sangat besar. Artinya kasih Yesus sangat besar kepada kita, saudara. Yesus menangis, Yesus sedih ketika kita melihat kita ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, tapi ada dalam penderitaan, saudara. Tapi Yesus mau supaya iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bahkan Tuhan Yesus sengaja menghindar. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jadi Yesus kembali lagi ke daerah lain. Bukan menuju ke tempat Lazarus ini meninggal. Malah dia ulur-ulur waktu dengan pergi ke daerah lain. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, poin yang pertama adalah bagaimana kita memiliki iman yang membangkitkan adalah kita harus percaya dan yakin. Amin. Kita harus percaya dan yakin, saudara. Yang kedua, yang tidak kalah penting dengan bagian firman Tuhan ini, yaitu biarlah waktu yang membuktikan. Biarlah waktu yang membuktikan. Kadang-kala kita berdoa, kita menggumuli sesuatu, kita minta sesuatu dengan Tuhan, kita mau seperti bin salabin. Ya, saya mau berdoa hari ini, besok Tuhan jawab. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memiliki iman yang membangkitkan itu adalah orang yang mau supaya biarlah waktu Tuhan yang terbaik. Ya kan? Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara, saya ingat ketika masa-masa pacaran dulu, saudara. Ketika kita menyatakan sebuah perasaan kepada seorang wanita, saya mencintaimu. Wanita itu pasti bertanya, apa benar kamu mencintaiku? Apa benar kamu sungguh mencintai saya? Saudara, seringkali kita sebagai laki-laki, kita berkata begini, biarlah waktu yang membuktikan. Biarlah waktu yang membuktikan. Artinya apa, saudara? Kita mau mengatakan kepada dia bahwa dengan berjalannya waktu, dengan waktu yang begitu lama pun, kita tetap mencintai dia. Sampai kapanpun kita tetap mencintai dia. Biarlah waktu yang membuktikan. Nah, oleh
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, harusnya dalam setiap kita menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, baik yang kita baca saat ini yaitu tentang Marta, Maria dan keluarga ini yang dimana Lazarus meninggal, saudara. Biarlah waktu yang membuktikan. Mungkin bagi orang-orang, ya biarlah Tuhan cepat datang supaya menyembuhkan. Biarlah Tuhan tetap cepat menolong, saudara. Tapi kenapa Tuhan seperti mengulur-ulur waktu? Bahkan Marta berkata kepada Tuhan Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang Lazarus tidak mati, dia hanya tidur. Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Tapi justru Tuhan Yesus mau membuktikan kepada mereka supaya bukan hanya keluarga daripada